Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita mulai dengan membaca doa. Silakan kepada ketua kelas Bang Salim untuk membaca doanya. Sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Hari ini apa keterangannya? Sakit ya, baik. Semoga hari ini segera diberikan kesembuhan dan dapat berkumpul lagi dengan kita untuk belajar pengajaran ini. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Tidak tahu? Tidak. Hari ini kita akan belajar IPS, betul, pada materi penampakan alam. Sebelumnya apa saja sih penampakan alam yang ada di daerah kalian masing-masing? Sungai. Pantai. Apa lagi? Gunung. Ada air terjun. Nah, bagaimana cara kalian memanfaatkan atau menjaga dari penampakan alam tersebut? Halo, bagaimana cara kalian memanfaatkan atau melestarikan dari penampakan alam tersebut? Tidak membuang sembarangan, tidak membuang pohon sembarangan. Oke, Bapak harap kalian hari ini mampu mendefinisikan hasil dari kekayaan alam atau penampakan alam yang ada di daerah kalian masing-masing, atau kalian mampu menyebutkan penampakan alam di daerah kalian atau pengaruh geografis dari penampakan alam tersebut. Sebelumnya Bapak akan memulai materi. Ada yang tahu nggak sih apa itu penampakan alam atau sumber daya alam? Coba satu orang mau membacakan. Oke, Bang Salim, silakan. Sumber daya alam biasa disingkat dengan SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Tadi sumber daya alam ini banyak sekali, ada yang biotik, ada yang abiotik, tergantung dari geografis daerahnya tersendiri. Penampakan alam ini banyak sekali fungsinya untuk kehidupan kita, seperti di lautan kita bisa menggunakan penampakan alam itu bermanfaat untuk mencari ikan, di gunung kita bisa sebagai berkebun, atau di dataran rendah kita bisa gunakan untuk pertanian, jika di sungai bisa kita gunakan sebagai tempat pariwisata atau transportasi dan menangkap ikan. Ada beberapa penampakan alam yang akan kita bahas. Yang pertama di sini ada pegunungan. Bapak minta bacakan kepada Bang Haji, apa sih itu pegunungan, Bang Haji? Pegunungan merupakan kumpulan atau gugusan beberapa gunung besar dan juga kecil yang memanjang dan sambung menyambung menjadi satu tempat dengan banyak. Daerah pegunungan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Selain itu, daerah pegunungan dimanfaatkan untuk sektor pariwisata, rekreasi, dan olahraga. Misalnya, pegunungan Dieng atau Jawa Tengah digunakan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian, serta pegunungan Jaya Wijaya Papua untuk jalur pendakian dan tambang emas. Gunung ini adalah beberapa gunung yang sambung menyambung menjadi satu. Banyak sekali manfaat gunung ini, seperti tempat pariwisata, perkebunan, dan ada beberapa gunung itu yang sangat bermanfaat, seperti di Dieng sebagai tempat bertanam kentang, dan di Papua sebagai tempatnya menambang emas.
Selanjutnya ada dataran rendah. Silakan Kak Salawati untuk membacakan dataran rendah. Adalah hampar luas tanah dengan tingkat ketinggian yang tinggi dari permukaan laut adalah ada rendah memanfaatkan masyarakat untuk pertanian, peternakan, peningkatan perkebunan, perkantoran, industri perdagangan dan lain-lainnya. Misalnya Semarang, Jawa Tengah untuk perikanan tambang, Sumatera Selatan untuk perkebunan kelapa sawit. Nah, dataran rendah ini adalah dataran yang menghampar tingkat ketinggiannya diukur dari permukaan laut relatif rendah. Banyak sekali penggunaan dataran rendah ini sebagai tempat berkebun, perikanan dan perkantoran. Seperti contohnya tadi di Sumatera Utara itu dataran rendah digunakan sebagai lahan untuk persawitan, sehingga kita Indonesia dikenal sebagai negara memproduksi sawit berpersar nomor 1. Yang selanjutnya ada pantai. Silakan Kak Balkis membacakannya. Pantai adalah daerah di tepi perairan yang dimengarungi oleh air pasang tinggi dan sumber rendah. Pantai merupakan batas antara wilayah yang bersifat daratan dengan wilayah yang bersifat lautan. Pantai dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, perikanan, perdagangan, transportasi, olahraga, industri dan lainnya. Contoh pemanfaatan pantai untuk kegiatan perekonomian adalah pantai di Bali, Pulau Bali untuk pariwisata. Contoh pemanfaatan wilayah pantai misalnya Selat Bali sebagai jalur transportasi masyarakat dari Pulau Jawa ke Pulau Bali, laut di Kepulauan Natuna atau Kepulauan Riau untuk pertambangan minyak di bumi dan lain-lain. Nah, pantai ini banyak sekali manfaatnya yang bisa digunakan. Seperti salah satu daerah yang terkenal dengan daerah pantainya yaitu di Bali. Nah, di Bali itu Singkawang, ya, kalau kita di Kalimantan Barat itu di Singkawang. Jika daerah yang terkenal sekali itu Bali, seperti digunakan untuk pariwisata, untuk transportasi laut, lintas negara dan lain sebagainya. Dan di Natuna juga di Kepulauan Riau, di sana pantai atau laut digunakan sebagai tambang minyak. Yang terakhir ada sungai. Silakan Kak Oni membacakan materi yang sungai. Sungai ini banyak sekali manfaatnya, seperti tadi sebagai, kalau kita lihat sungai terkenal itu sungai apa? Kapuas. Apa yang bisa kita manfaatkan dari kekayaan alam kita, sungai Kapuas? Mencintai transportasi sebagai wisata, dan juga ada salah satu sungai yang bisa digunakan untuk tempat perdagang, yaitu berada di Pulau Riau, namanya Sungai Musi. Sungai Musi ini terkenal sekali sebagai fase terapung, di mana para pembeli dan pedagangnya itu melakukan kegiatan jual beli di sungai, di tempat. Baik Bapak, sini minta beberapa dari kalian menempelkan ini seperti tadi. Sebelumnya Bapak sampai di sini penjelasannya, ada yang ingin bertanya? Tidak. Ada? Tidak. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Sudah paham atas materi Bapak sampaikan? Sebelum Bapak kasih kalian tugas untuk menempel ini? Ada? Baik, nah ini Bapak ada 4 gambar, silakan siapa yang ingin menempelkannya? Oke, baik, silakan. Masih ada, oke, silakan. Subhan, Windy Astari, Priya, Salawati, silakan.
Silakan yang sebelah sini, siapa yang ingin menempelkan manfaat dari kekayaan alam itu? Silakan Maya. Siapa lagi? Ini Kak Lala. Silakan. Baik-baik dicontohkan sesuai penampakan alam yang sesuai manfaatnya. Baik. Coba perhatikan gambar yang depan, betul tidak penampakan alam sesuai dengan manfaat yang adanya, betul? Seperti di pantai atau di laut digunakan salah satu pemanfaatnya sebagai penambangan minyak yang ada di Riau, Kepulauan Riau sana. Yang lain selanjutnya ada dataran rendah digunakan sebagai ini Kepulauan Natuna. Maaf. Yang sebagai pertanian yaitu lahan sawit. Dan selanjutnya pegunungan. Ini pegunungan yang ada di Jaya Papua yang digunakan sebagai tambang emas freeport. Dan ini sebagai ini ada kesalahan. Sebenarnya ini dataran rendah yang digunakan sebagai ladang pertanian. Dan selanjutnya ada sungai ini tadi ada pasar terapung dan ini ada sebagai transportasi laut. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Baik, Bapak akan membagikan soal kepada kalian tentang materi yang telah Bapak sampaikan. Sudah selesai? Ini Bapak akan berikan penilaian untuk kalian. Baik, untuk materi hari ini ada yang ingin menyimpulkan? Ada. Saya, Pak. Baik, silakan Isna. Hari ini kita belajar tentang penampakan alam. Ada pantai, laut, pegunungan. Baik. Bapak harap tentang materi hari ini kalian bisa menjaga kelestarian dari kekayaan alam yang ada di Indonesia, mulai dari tidak menebang hutan sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Karena apa, kita di Indonesia ini sangat kaya dengan kekayaan alamnya, sehingga negara luar mengatakan kita di Indonesia ini seperti berpijak di atas peti emas, tapi sayangnya kunci peti itu dipegang orang luar, sehingga kita hanya tidak bisa menikmati seluruh dari kekayaan alam yang ada di Indonesia. Maka dari itu kalian harus belajar sungguh-sungguh.